Assalamualaikum, namaku Raras, usiaku sekarang 35 tahun. 5 tahun lalu, hidupku berubah selamanya. Suamiku pergi meninggalkan aku dan anakku untuk selamanya. Dia meninggal karena sakit keras yang tak bisa disembuhkan. Saat itu, aku merasa seluruh duniaku runtuh. Aku kehilangan tempat bersandar, aku kehilangan teman bicara. Aku kehilangan cinta yang paling tulus dalam hidupku. Air mataku tak pernah berhenti jatuh setiap malam. Hari-hari setelah kepergiannya begitu hampa. Rumah terasa kosong, meski ada aku dan anakku di dalamnya. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan bersamanya. Suaranya, tawanya, bahkan aroma tubuhnya masih terasa begitu dekat. Namun kenyataannya, dia sudah tak ada. Aku sempat menolak kenyataan itu. Aku sering bermimpi dia pulang ke rumah dengan senyuman. Aku sering berharap pintu rumah tiba-tiba diketuk olehnya. Tapi semua itu hanya khayalan yang menyakitkan. Pada akhirnya aku harus menerima bahwa dia benar-benar pergi. Aku terpaksa belajar menjadi kuat. Aku terpaksa menjalani peran ganda. Aku harus menjadi seorang ibu sekaligus seorang ayah. Anakku, Dira, saat itu masih berusia 5 tahun. Dia terlalu kecil untuk mengerti arti kehilangan. Yani dia tahu hanya, ayahnya tak pernah pulang lagi. Pernah suatu malam dia bertanya, "Ibu, ayah kemana?" Pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku hanya bisa memeluknya sambil menangis. Aku menjawab, "Ayah sudah dipanggil Tuhan, Nak." Saat itu aku sadar, aku harus lebih tegar. Aku tidak boleh larut dalam kesedihan selamanya. Aku harus menjadi cahaya bagi anakku. Aku harus menunjukkan bahwa hidup tetap bisa dijalani. Meski dalam hati, aku masih sering rapuh. Aku masih sering menangis dalam diam, aku masih sering berbicara pada foto suamiku. Aku menceritakan semua keluh kesahku padanya. Seakan-akan dia masih ada di sampingku. Seakan-akan dia masih bisa mendengarkan. Hidup sebagai janda bukan halaman mudah. Banyak mata memandangi dengan sinis. Ada bisikan-bisikan di belakangku, ada orang yang menganggap aku beban. Ada pula yang menilai aku lemah. Bahkan, tak sedikit yang menuduhku mencari perhatian laki-laki lain. Padahal aku hanya berusaha bertahan hidup. Aku hanya ingin membesarkan anakku dengan baik. Aku ingin anakku tumbuh tanpa merasa kekurangan kasih sayang. Tapi dunia luar tak selalu mengerti. Pagi-pagi aku bekerja keras. Aku mengambil pekerjaan apapun yang bisa kulakukan. Aku menyahit pakaian orang, aku berjualan kecil-kecilan di rumah. Semua itu kulakukan demi kelangsungan hidupku dan anakku. Aku ingin Dira tetap bisa sekolah dengan layak. Aku ingin dia memiliki masa depannya yang lebih baik. Aku tak ingin dia merasa rendah diri hanya karena kehilangan ayah. Aku berusaha sekuat tenaga meski keadaan tubuhku lelah, hatiku kosong, dan jiwaku terluka. Malam hari adalah saat paling sulit bagiku. Ketika semua orang tertidur, aku menatap langit-langit. Kenangan datang tanpa diundang. Aku teringat masa-masa indah bersama suamiku. Suamiku dulu orang yang penuh kasih, dia sederhana, tapi hatinya luas. Dia selalu menenangkan aku ketika aku gelisah. Dia selalu tahu cara membuatku tertawa. Kehilangannya benar-benar meninggalkan lubang besar. Lubang yang tak pernah bisa tertutup. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku bisa bahagia lagi? Apakah aku berhak untuk tersenyum lagi? Apakah aku berhak mencintai lagi? Pertanyaan itu terus menggantuiku. Aku takut dinilai orang. Aku takut anakku terluka. Aku takut dianggap melupakan suamiku terlalu cepat. Tapi aku juga manusia, aku juga punya hati yang diingin dicintai lagi. 5 tahun bukan waktu yang disingkat. Aku sudah mencoba bertahan dengan kesendirian. Aku sudah mencoba menjadi kuat tanpa pendamping. Tapi aku mulai merasa lelah. Aku mulai merindukan sosok yang bisa menemaniku berbicara.
Aku mulai merindukan kehandatan sebuah pelukan. Aku mulai merindukan suara seseorang. Dia berkata, "Aku di sini untukmu." Aku tak bisa terus berpura-pura baik-baik saya. Aku tak bisa terus menipu diriku sendiri. Aku butuh seseorang untuk melengkapi hidupku lagi. Dia pernah memergokiku menangis. Dia bertanya dengan polos, "Ibu kenapa?" Aku menjawab, "Ibu hanya rindu ayah." Lalu dia memelukku dengan erat. Dia berkata, "Jangan sedih, Bu. Aku selalu ada untuk ibu." Kata-kata itu membuatku semakin terharu. Anakku yang masih kecil sudah berusaha menguatkan aku. Tapi aku tahu, aku tak boleh membebankan semua rasa ini padanya. Dia butuh masa kanak-kanak yang ceria. Dia butuh tumbuh dalam kebahagiaan, bukan kesedihan. Sejak itu aku mulai merenung, mungkin aku memandai harus berani membuka hati lagi. Bukan berarti aku melupakan suamiku. Cinta kepadanya akan selalu abadi. Tapi aku juga punya hak untuk hidup bahagia. Aku punya hak untuk merasakan cinta kembali. Aku punya hak untuk ditemani di masa tuaku nanti. Dan aku izin anakku melihat ibunya tersenyum, bukan menangis. Aku izin dia tahu bahwa cinta tidak berhenti meski kematian memisahkan. Cinta bisa lahir lagi, tumbuh lagi, dan menyembuhkan luka. Tapi keberanian itu tidak mudah kudapatkan. Aku masih sering dihantui rasa bersalah. Aku merasa berdosa jika membuka hati lagi. Seakan-akan aku mengkhianati suamiku yang telah tiada. Namun, semakin lama aku menyadari sesuatu. Jika dia masih hidup, dia pasti ingin aku bahagia. Dia pasti tidak ingin aku menderita selamanya. Dia pasti ingin aku menemukan seseorang yang bisa menyagaku. Aku harus berdamai dengan masa lalu dan mulai berani menatap masa depan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai belajar membuka hati. Awalnya hanya sekadar berdoa dalam hati. Aku meminta pada Tuhan, jika memandai aku masih pantas dicintai, tolong dikirimkan seseorang yang baik untukku. Doa itu sering terucap di sela-sela sujudku. Meski aku sendiri masih ragu, apakah benar aku siap membuka hati lagi. Hari-hari berjalan seperti biasa, aku mengurus anakku, bekerja, dan menjalani rutinitas. Namun di dalam hatiku, ada secercah harapan baru. Aku mulai membayangkan bagaimana rasanya jika ada seseorang lagi di sisiku. Aku mulai merindukan keberadaan seorang lelaki yang bisa menenangkan hatiku. Suatu hari aku menghadiri pengajian di kampung. Di sana aku bertemu dengan seorang lelaki bernama Arga. Dia berusia 40 tahun, duda dengan 2 anak remaja. Tatapannya tenang, senyumnya hangat. Saat pertama kali berbincang, aku merasa nyaman. Kami tidak langsung dekat, awalnya hanya sebatas bertegur sapa. Namun setiap kali bertemu, kami selalu berbincang disingkat. Dia sopan dan tidak pernah berlebihan. Justru sikap sederhana itulah yang membuatku tertarik. Arga bercerita bahwa istrinya meninggal 3 tahun lalu. Dia pun merasakan pahitnya kehilangan. Aku bisa melihat luka itu masih ada di matanya. Tapi aku juga bisa merasakan ketulusan di hatinya. Luka kami seakan menyatukan perasaan kami. Lambat laun, perbincangan kami semakin sering. Kami membicarakan kehidupan, kami membicarakan anak-anak. Kami membicarakan bagaimana rasanya ditinggalkan orang yang dicintai. Setiap kata-katanya membuatku merasa dipahami. Ada rasa takut dalam hatiku, aku takut terlalu larut dalam perasaan ini. Aku takut jika aku kembali terluka, aku takut jika harapanku berakhir dengan kekecewaan. Namun di sisi lain, aku juga merasakan harapan baru. Malam-malamku mulai berubah. Jika dulu aku hanya menangis, kini aku tersenyum sendiri. Aku teringat obrolan kami yang dirindan. Aku teringat cara dia menatapku dengan penuh ketulusan. Aku mulai merasakan degup jantung dia dalam hilan. Dira, anakku, mulai memperhatikan perubahan diriku.
Dia bertanya polos, "Ibu, kenapa sekarang sering tersenyum sendiri?" Aku terdiam, lalu menjawab singkat, "Ibu hanya bahagia, Nak." Dia tersenyum, seolah mendetik, namun aku tahu, cepat atau lambat aku harus syur padanya. Aku mulai memperkenalkan Dira dengan Arga. Pertemuan pertama cukup canggung, Dira hanya menatap tanpa banyak bicara. Aku bisa merasakan kegugupannya, tapi Arga dengan sabar mencoba menggayat Dira berbicara. "Kamu suka membaca buku?" tanya Arga dengan lembut. Dira mengganggu pelan. Arga lalu bercerita tentang buku yang dia sukai. Perlahan wajah Dira mulai mencair, senyum kecil akhirnya muncul di wajah anakku. Aku terharu melihat momen itu, rasanya seperti ada harapan baru bagi kami. Aku bisa membayangkan keluarga kecil yang dihandap. Aku bisa membayangkan ada sosok ayah lagi untuk Dira. Meski semua itu masih sebatas harapan, namun jalan ini tidak mulus. Ada banyak suara dari sekitar yang membuatku ragu. "Raras, kamu yakin mau menikah lagi?" kata salah seorang di tetanggaku. "Kamu tidak kasihan pada anakmu?" Kata-kata itu seperti belati menusuk hatiku. Kakakku pun menentandi. Dia berkata dengan nada tegas, "Raras, kamu yang dan gegabah. Bagaimana kalau dia hanya izin memanfaatkanmu? Bagaimana kalau nanti anakmu yang terluka?" Aku terdiam, tak bisa menjawabi. Aku tahu kakakku sayang padaku. Dia tidak ingin aku kecewa lagi, tapi aku juga punya hak atas kebahagiaan. Aku tidak bisa selamanya hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Aku ingin mencoba percaya lagi pada cinta. Malam itu aku berdoa lama sekali, aku meminta petunjuk dari Tuhan. Hatiku bergetar, antara ragu dan harap. Aku ingin berjalan ke depan, tapi masih ada rantai masa lalu yang dimenahan. Aku harus membuat keputusan, Arga tidak pernah mendesakku. Dia selalu berkata, "Aku hanya ingin kamu tenang. Aku akan menunggu sampai kamu benar-benar siap." Kata-kata itu membuatku semakin yakin. Dia tidak memaksa, dia hanya sabar menanti. Aku mulai sering merenungi di depan foto suamiku yang telah tiada. Aku bercerita padanya tentang perasaanku. Aku menangis sambil berkata, "Mas, izinkan aku membuka hati lagi. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Tapi aku juga ingin memberi kesempatan pada diriku untuk bahagia." Rasa bersalah masih ada, tapi perlahan aku mulai bisa menerima. Aku sadar bahwa mencintai lagi bukan berarti melupakan. Cinta bisa tumbuh kembali, tanpa menghapus cinta yang lama. Cinta bisa berdampingan, dalam kenangan, dan kenyataan. Dira pun semakin dekat dengan Arga. Dia mulai bercerita tentang di sekolahnya kepada Arga. Dia bahkan mulai tersenyum lebar ketika Arga membelikan buku kesukaannya. Hatiku lega melihat itu, aku merasa jalan ini memandi dibukakan Tuhan. Namun, tetap saya ada rasa takut. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika nanti aku terluka lagi? Bagaimana jika anakku kecewa? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggantuiku. Tapi setiap kali aku melihat Arga, hatiku menjadi lebih tenang. Dia tidak menyanyikan langit dan bintang. Dia hanya menunjukkan ketulusan lewat sikap sederhana. Dia hadir ketika aku butuh teman bicara. Dia mendengarkan tanpa menghakimi. Aku tahu, kesempatan seperti ini tidak datang di dua kali. Aku tahu, tidak semua orang mau menerima Yanda dengan anak. Tapi Arga mau menerimaku apa adanya. Dia juga mau menerima anakku. Itu membuatku semakin yakin. Aku mulai bercerita pada anakku tentang kemungkinan menikah lagi. Aku bertanya, "Nak, bagaimana kalau ibu punya teman hidup lagi?" Dira terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Dia akhirnya berkata pelan, "Kalau ibu bahagia, aku juga bahagia." Aku menangis mendengar jawabannya, aku memeluknya erat. Aku tahu, restu anakku adalah segalanya. Dengan restunya, aku bisa lebih kuat melangkah. Aku tidak lagi merasa bersalah sepenuhnya. Tapi tentu saja,
Masih ada cobaan. Orang Gorandi di sekitarku masih berbisik-bisik. Mereka memandangku dengan sinis, mereka menganggap aku tergesa-gesa. Mereka tidak tahu luka yang kujalani selama ini. Aku mencoba menutup telinga, aku tidak ingin kebahagiaanku diatur oleh orang lain. Aku ingin hidupku ditentukan oleh diriku sendiri. Aku ingin berani mendiar cinta lagi meski jalannya penuh duri. Hubunganku dengan Arga semakin kuat. Dia sering datang membantu memperbaiki rumahku. Dia sering menemani aku berbelanya kebutuhan. Dia melakukannya tanpa pamrih, semuanya terasa tulus. Anak-anak Arga pun mulai mengenalku, awalnya mereka agak canggung. Tapi perlahan kami bisa berkomunikasi. Aku tahu, membangun keluarga baru tidak mudah. Tapi aku siap berusaha. Malam itu aku kembali merenung. Aku teringat semua perjalanan hidupku, dari kehilangan yang pahit, hingga harapan yang kini mulai tumbuh. Aku merasa Tuhan memang tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan selalu memberi jalan, meski penuh ujian. Aku akhirnya mulai berani bermimpi, bermimpi tentang di hari-hari yang lebih indah. Bermimpi tentang di keluarga kecil yang dihangat. Bermimpi tentang cinta yang menimbulkan luka. Bermimpi tentang di masa depan yang lebih cerah untukku dan anakku. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, masih ada banyak rintangan di depan. Masih ada banyak hati yang harus diyakinkan. Masih ada banyak keberanian yang harus kukumpulkan. Tapi aku sudah melangkah sejauh ini, aku tidak ingin mundur lagi. Aku tidak ingin terjebak dalam kesedihan masa lalu. Aku tidak ingin hidup hanya dengan bayang-bayang kenangan. Aku ingin benar-benar hidup, aku ingin benar-benar bahagia. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa mampu. Aku merasa pantas untuk dicintai lagi. Aku merasa berhak untuk tersenyum lagi. Aku merasa siap untuk melanjutkan hidup. Meski dengan hati yang masih bergetar, aku mulai menyiapkan diriku. Aku mulai berbicara lebih terbuka dengan keluargaku. Aku mulai menjelaskan bahwa aku serius dengan Arga. Ada yang bisa menerima, ada yang masih menolak. Tapi aku tak lagi gentar. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa menunggu restu semua orang. Aku belajar bahwa kebahagiaan harus diperjuangkan. Aku belajar bahwa aku berhak atas kehidupan yang lebih baik. Dan aku belajar bahwa cinta bisa datang di dua kali. Cinta bisa tumbuh kembali dari reruntuhan luka. Aku memandangi ke depan dengan penuh harapan. Mungkin jalanku belum mulus, mungkin masih banyak air mata yang akan jatuh. Tapi kali ini aku siap menjalaninya, karena aku percaya kebahagiaan sedang menungguku. Aku percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu untukku. Sesuatu yang lebih indah dari sekadar kenangan. Sesuatu yang bisa membuatku tersenyum lagi. Sesuatu yang bisa membuat anakku bahagia. Sesuatu yang bisa membuat luka lama perlahan sembuh. Malam itu aku kembali menatap langit. Aku menjinjat semua doa yang pernah kupanjatkan. Aku merasakan kedamaian yang lama hilang. Untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Aku merasa siap menyambut esok dengan hati baru. Aku tahu perjalanan ini akan berlanjut. Aku tahu keputusan besar harus segera diambil. Aku tahu akan ada konsekuensi di balik pilihan ini. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendirian lagi. Ada Arga, ada Dira, ada cinta yang ditumbuh kembali. Hari-hari berikutnya menjadi masa penuh keputusan. Aku mulai memikirkan langkah nyata dalam hidupku. Aku tahu aku tidak bisa selamanya menggantung perasaan ini. Aku harus berani menentukan arah. Aku harus memilih tetap sendiri atau membuka hati sepenuhnya. Arga tidak pernah mendesakku. Dia hanya berkata, "Aku siap kapanpun kamu siap." Kalimat itu sederhana, tapi menenangkan. Dia tidak menuntut jawaban cepat, dia memberiku ruang untuk berpikir. Aku berbicara lebih serius dengan Dira. Aku katakan pada Nia, "Nak, ibu ingin jujur. Ibu ingin menikah lagi.
Dira menatapku lama sekali. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak menangis. Akhirnya dia berkata, "Kalau itu membuat ibu bahagia, aku setuju." Hatiku bergetar mendengar jawabannya. Aku memeluknya erat. Aku berkata, "Terima kasih sudah mengerti ibu." Senyum kecilnya menjadi restu yang paling berharga. Aku tahu, dengan restu anakku, aku bisa lebih kuat. Namun, masih ada keluargaku yang menentan. Kakakku tetap khawatir. Dia berkata, "Aku takut kamu salah pilih, Ras." Aku mencoba meyakinkannya. Aku berkata, "Aku sudah cukup menderita. Sekarang aku ingin bahagia." Lama-lama, dia mulai luluh. Dia melihat kesungguhan mataku. Dia melihat perubahan sikapku. Dia melihat senyum yang lama hilang kini kembali. Akhirnya, dia mulai merestui langkahku. Arga pun berbicara dengan keluarganya, anak-anaknya awalnya kaku. Tapi perlahan mereka juga bisa menerima kehadiranku. Mereka melihat aku tulus mencintai ayah mereka. Mereka melihat aku tidak berniat merebut apapun. Hari demi hari, keyakinanku semakin kuat. Aku merasa Tuhan memandi menuntunku ke arah ini. Aku merasa kehilangan dulu hanyalah bagian dari perjalanan. Kehilangan yang membawaku pada kesempatan baru. Kesempatan untuk mencintai dan dicintai lagi. Suatu sore, Arga melamarku dengan cara sederhana. Dia berkata, "Aku tidak bisa menyanyikan apa-apa. Tapi aku berani akan menyagamu dan anakmu dengan sepenuh hati." Air mataku mengalir deras. Aku mengangguk sambil berkata, "Aku terima." Itu adalah salah satu momen paling indah dalam hidupku. Dia ikut tersenyum bahagia. Dia berkata, "Ibu," akhirnya ibu tersenyum lagi. Kata-katanya membuatku makin yakin. Aku tahu, dia juga merasa lebih tenang. Dia tahu ibunya tak lagi sendiri. Persiapan pernikahan tidak besar. Aku tidak menjanjikan pesta mewah. Aku hanya ingin acara sederhana. Yang penting penuh doa dan restu. Yang penting penuh cinta dan keikhlasan. Hari itu akhirnya tiba. Aku berdiri dengan gaun sederhana berwarna putih. Hatiku berdebar-debar. Aku menatap ke arah Arga yang tersenyum hangat. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi bahagia. Akad berlangsung di denden kidemat. Kata sah diucapkan dengan lantang. Aku resmi menjadi istri lagi. Setelah bertahun-tahun menjadi janda, akhirnya aku mengenakan pasangan hidupku lagi. Aku merasa beban lama terangkat dari pundakku. Aku menatap langit seakan berbicara pada suamiku yang di dulu. "Mas, izinkan aku bahagia lagi," bisikku dalam hati. Aku yakin dia di atas sana menderti. Aku yakin dia bahagia melihat aku tersenyum lagi. Aku yakin dia merestui langkahku. Setelah pernikahan, hidupku perlahan berubah. Rumah yang di dulu terasa sepi kini penuh suara. Ada tawa, ada obrolan, ada kebersamaan. Anak-anakku dan anak-anak Arga berlayar saling mengenal. Kadang ada perbedaan, tapi kami berusaha menyatukan. Aku tahu membangun keluarga baru tidak mudah. Aku tahu akan ada benturan, aku tahu akan ada air mata lagi. Tapi aku juga tahu, ada cinta yang disiap menguatkan. Ada kesabaran yang disiap menyatukan. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku punya seseorang yang memegang di tanganku. Aku punya seseorang yang siap mendengarkanku. Aku punya seseorang yang mencintaiku apa adanya. Malam-malamku kini berbeda. Jika dulu aku hanya menangis, kini aku bisa tersenyum. Aku bisa tertidur dengan tenang di samping seseorang yang kucintai. Aku bisa merasakan kehangatan yang lama hilang. Aku bisa merasa hidup kembali. Dira pun semakin bahagia. Dia sering bercerita dengan semangat. Dia merasa memiliki ayah lagi. Dia merasa hidup dia lebih lengkap. Itu adalah hadiah terindah bagiku. Aku sering merenung tentang perjalanan hidupku. Dari kehilangan, kesepian, luka, hingga kebahagiaan yang baru.
Semuanya adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan memberiku ujian, lalu memberi pengganti. Tuhan memberiku luka, lalu memberi obat. Aku belajar banyak dari perjalanan ini. Aku belajar bahwa kehilangan bukan akhir segalanya. Aku belajar bahwa kesedihan bisa berbuah kebahagiaan. Aku belajar bahwa cinta tidak pernah habis. Cinta hanya berubah bentuk, tapi tetap ada. Kini aku menjalani hidup dengan penuh syukur. Aku bersyukur pernah merasakan cinta pertama yang tulus. Aku bersyukur diberi kesempatan untuk mencintai lagi. Aku bersyukur anakku bisa menerima semua ini. Aku bersyukur keluargaku akhirnya merestui. Aku tidak lagi takut pada pandangan orang. Aku tidak lagi peduli pada bisikan sinis. Aku hanya fokus pada kebahagiaan keluargaku. Aku hanya fokus pada cinta yang kumiliki sekarang. Aku hanya fokus pada masa depan yang lebih baik. Malam-malamku kini kuisi dengan doa syukur. Doa untuk suamiku yang telah tiada. Doa untuk suamiku yang kini ada di sampingku. Doa untuk anak-anakku. Doa untuk keluarga kecil kami. Aku tahu hidup masih panjang. Aku tahu cobaan pasti ada lagi. Tapi aku tidak takut, karena aku sudah belajar dari luka terdalam. Karena aku sudah menemukan kembali alasan untuk bertahan. Aku kini percaya bahwa setiap orang berhak bahagia. Termasuk aku, seorang janda yang kini menjadi istri lagi. Termasuk anakku yang kini punya keluarga baru. Termasuk Arga yang akhirnya menemukan pendamping hidup lagi. Kami semua berhak atas kebahagiaan itu. Aku menutup mataku malam itu dengan tenang. Aku teringat perjalanan panjang yang kulalui. Dari tangis hingga tawa, dari luka hingga cinta, dari kehilangan hingga pertemuan baru, aku tersenyum sambil berbisik pada diriku sendiri. Raras, kamu berhasil melewati semuanya. Kamu tidak menyerah, kamu memilih untuk bangkit. Dan kini, kamu kembali bahagia. Aku merasa hatiku utuh kembali, bukan karena melupakan masa lalu, tapi karena berani membuka pintu masa depan. Aku sadar bahwa cinta tidak pernah mati. Cinta hanya menunggu waktu untuk lahir kembali. Hidupku kini terasa lebih bermakna, aku tidak lagi merasa kosan. Aku tidak lagi merasa rapuh, aku tidak lagi merasa sendiri. Aku punya keluarga yang dilengkap. Aku menatap anakku dan anak-anak Arga. Mereka tertawa bersama. Aku merasa Tuhan begitu baik padaku. Dia mengambil sesuatu dariku, tapi dia menggantinya dengan yang lebih indah. Aku tak lagi takut menghadapi masa depan. Aku tak lagi menyesali masa lalu. Aku hanya ingin hidup sepenuhnya di masa kini. Aku hanya ingin menjaga cinta yang kumiliki sekarang. Aku hanya ingin terus bersyukur setiap hari. Dulu aku pikir hidupku sudah berakhir. Dulu aku pikir aku tak akan pernah bahagia lagi. Tapi aku salah. Hidup ternyata penuh kejutan. Tuhan ternyata selalu punya rencana. Kini aku berjalan dengan kepala tegak. Aku tidak lagi malu dengan statusku dulu. Aku bangga pernah menjadi seorang istri yang setia. Aku bangga pernah bertahan sebagai janda yang kuat. Aku bangga kini menjadi istri lagi dengan hati yang baru. Perjalanan ini mengajarkanku arti ikhlas. Ikhlas menerima kehilangan. Ikhlas menerima kenyataan. Ikhlas membuka hati. Dan ikhlas mencintai lagi. Aku tahu, tidak semua orang bisa memahami jalan hidupku. Tapi, aku tidak butuh semua orang mengerti. Aku hanya butuh orang-orang terdekat yang mendukungku. Aku hanya butuh anakku yang merestui, dan aku sudah memilikinya. Malam itu, aku kembali tersenyum, aku berkata dalam hati, terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk cinta yang Kau beri lagi. Terima kasih untuk harapan baru. Terima kasih untuk keluarga ini. Aku memejamkan mata dengan tenang. Aku tidak lagi dihantui kesepian. Aku tidak lagi takut akan masa depan, aku hanya merasa damai. Damai,
Karena akhirnya, aku berani memilih bahagia.